Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, pemirsa semuanya yang sedang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu Dada Holidah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, akan menemani kalian dalam program pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkapadane. Pada kesempatan kali ini, Ibu Dada akan bersama dengan anak-anak kelas 1 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 1 bahwa anak-anak sudah diterima menjadi peserta didik baru. Walaupun anak-anak tahun ini belum bisa belajar di dalam kelas, bertatap muka dengan gurunya secara langsung, berkenalan dengan teman-teman baru, tapi anak-anak tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat untuk belajarnya ya. Makanya kita belajar di rumah saja ya sayang ya. Nah, karena kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita tidak belajar di dalam rumah, anak-anak harus bisa menjaga kesehatan ya. Yaitu apa? Anak-anak harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama, nah anak-anak kita bisa lihat apa nih? Kita harus senantiasa menggunakan masker. Dimanapun, kapanpun. Walaupun sesak nggak apa-apa. Ini untuk kesehatan kita ke depannya ya sayang ya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus gambar apa tuh anak? Anak-anak gambar mencuci tangan. Jangan lupa kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, kita cuci tangan kita. Cuci tangan kita dengan apa? Dengan menggunakan sabun. Jangan air saja ya sayang ya. Kemudian yang berikutnya gambar apa tuh sayang? Iya, berikutnya gambar kita harus menjaga jarak. Paling tidak 1 meter. Jadi tangan kita dilebihkan ya. Anak-anak jangan dekat-dekat dengan orang lain dulu. Ini hanya untuk mencegah kita dari penyebaran COVID-19 ya sayang ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini adalah gambar supaya kita tidak berkerumun, hindari kerumunan dari orang-orang. Dah jangan dulu pengen berwisata dulu ya sayang ya, diam di rumah saja. Makanya kita belajar juga sampai di rumah saja ya. Itu. Kemudian apalagi? Berikutnya yaitu rajin berolahraga. Silahkan, olahraganya olahraga apa yang anak-anak suka. Ya, dan jangan lupa nanti kita akan berjemur. Jangan berhenti berjemur di sinar mataharinya ya pada waktu pagi hari. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian makan makanan yang sehat. Boleh juga anak-anak minum vitaminnya, makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita kuat ya sayang ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita harus rajin membersihkan diri kita, badan kita, membersihkan lingkungan kita ya supaya kuman penyakit virusnya hilang, apalagi katanya bisa melalui udara, makanya harus hati-hati ya sayang ya. Kemudian apa? Nah ini ada gambar ibu dokter. Anak-anak kalau sudah merasakan ada gejala panas, kemudian pilek, batuk, jangan takut untuk pergi ke dokter ya. Berikutnya apa? Berikutnya yaitu harus kita senantiasa berdoa. Jangan lupa segala sesuatunya Allah yang menentukan ya sayang ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda di Indonesia dan negara-negara yang lain akan segera musnah, akan segera hilang. Amin ya robbal alamin. Supaya kita bisa belajar kembali di ruangan kelas, supaya kita bermain kembali dengan teman-teman kita ya. Nah, anak-anak sekalian, baiklah kita mulai pembelajaran kali ini.
Bu Dadah akan menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk kelas 1 ya sayang, untuk kelas yang lain boleh silakan mengikutinya. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, baiklah anak-anak, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya sayang ya. Kita berdoa dulu ya, bisa dimulai ya sayang. Yuk kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita mulai dulu dengan membaca surat-surat pendek ya. Tapi sekarang kita suratnya surat Al-Fil saja ya sayang ya. Yang sudah hafal, ayo keluarkan suaranya, mahrojnya yang tartil. Yang belum, anak-anak boleh bisa lihat di layar televisi ya. Ya, kita mulai ya. Baca surat Al-Fil. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesudah kita tadi baca doa, baca surat Al-Fil, mudah-mudahan akan menambah kebaikan-kebaikan buat kita semua ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai ke pembelajaran, tersiapkan dulu alat tulisnya. Sudah siapkan dulu bukunya, pensilnya, penghapusnya. Sudah siap belum? Coba ayo diambil dulu bukunya. Sudah ya? Kalau sudah siap kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu anak-anak diharapkan bisa mengetahui kisah singkat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan kisah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita ikuti pembelajaran PAI dengan materi kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, coba ya supaya semangat ya, kita sekarang nyanyi bersama-sama dulu, nyanyi Jalan Masuk Surga. Nadanya nada satu-satu, aku sayang ibu. Ibu yakin anak-anak pernah mendengar lagu ini ya, yang serempak ya, yang semangat ya. Bisa dimulai ya. Kita lagu satu-satu aku sayang ibu dulu, nanti dilanjutkan dengan lagu Jalan Masuk Surga ya sayang ya. Yuk kita mulai ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Lanjut ke lagu Jalan Masuk Surga. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga hormat ibu bapak, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Hebat ya anak-anak semuanya ya. Hari ini semangat semuanya, pasti sudah sarapan ya. Nah lanjut sekarang ke materi berikutnya ya sayang ya. Nah ibu akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad dulu. Tapi sebelumnya, coba Ibu Dadah mau tanya nih, ada yang tahu tidak? Siapa sih Rasulnya dan Nabinya umat Islam? Ada yang tahu tidak?
Hebat, alhamdulillah ada yang tahu betul. Nabi kita, Rasul kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anak sekalian jangan lupa ya, nanti kalau mendengar kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak jawabnya Allahumma sholli alaihi. Jawabnya apa sayang? Iya, Allahumma sholli alaihi. Itu adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan bukti kita menghormati Rasulullah ya sayang saya. Berikutnya anak-anak, nah ini dari kelahiran Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad, siapa yang tahu ya Nabi Muhammad itu lahirnya di mana ya? Iya betul, lahirnya yaitu di kota Mekah. Ibu yakin anak-anak sudah sering mendengar kata kota Mekah. Di mana setiap tahun banyak orang-orang Islam yang mengunjungi sebuah bangunan apa tuh? Iya, bangunan Ka'bah. Jangan lupa ya. Kemudian Nabi Muhammad hidupnya pada zaman disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Mereka sebenarnya pintar, bisa membaca, bisa menulis, tapi mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Apa contohnya? Mereka menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, kemudian disembah dan diminta. Tuh, padahal dibuat sendiri, kemudian minta ke situ sendiri ya. Itu titik dari kebodohan mereka. Kemudian apalagi? Mereka juga tidak aneh dengan minum-minuman keras. Padahal kita tahu minum-minuman keras itu kan akan merusak akal pikiran kita ya. Kemudian apalagi kebodohan mereka itu, mereka senang berjudi. Mereka juga suka berkelahi. Siapa yang kuat, dia yang jadi pemenangnya, dia yang jadi penguasa. Bahkan mereka juga tidak segan-segan untuk membunuh anak perempuannya sendiri. Karena apa? Karena mereka merasa malu. Saya malu punya anak perempuan, derajatnya rendah. Tapi alhamdulillah, begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, kemudian memperbaiki akhlak manusia. Alhamdulillah sekarang wanita-wanita di Indonesia, di dunia banyak yang sukses. Ada yang jadi guru, ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polwan, bahkan sekarang sudah ada juga yang menjadi pemimpin, menjadi seorang presiden. Ya, alhamdulillah, perlu kita syukuri anak-anak sayang ya. Kemudian siapa yang tahu Nabi Muhammad lahir pada hari apa coba? Iya betul, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Tepatnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Atau tepatnya lagi 20 April 571 Masehi. Nah, ini disebut dengan tahun Gajah ya sayang. Coba Bu Dadah akan tampilkan. Nah, ini ada gambar apa sayang? Nah, gambar apa coba? Ingat-ingat kelahiran Nabi Muhammad, Bu Dadah nunjukannya gambar gajah. Kok gajah ya? Di situ ada gajahnya tidak hanya satu, tapi lebih. Ya, ini adalah pasukan bergajah. Ada pemimpinnya di atas sedang berdiri, sedang duduk ya. Ini adalah seorang raja yang bernama Raja Abrahah. Beliau berasal dari negeri Habsyah. Ya. Beliau mengendarai gajah dengan pasukannya yang lain. Bermaksud untuk apa? Bermaksud untuk menyerang Ka'bah. Karena Raja Abrahah iri dengan keberadaan Ka'bah yang begitu ramai dan ingin supaya keramaiannya itu berada di negeri Habsyah, bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Apakah Ka'bah hancur? Allah melindungi bangunan Ka'bah dengan mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak yang disebut dengan burung ababil. Kemudian dilemparilah
Pasukan bergajah tersebut dengan membawa batu yang berasal dari api neraka dilemparkan kepada pasukan bergajah. Kemudian apa yang terjadi? Pasukan bergajah itu lari sampai batunya melepuh di kulitnya, dan ini adalah disebut dengan tahun gajah. Mengapa tadi anak-anak disebut tahun gajah? Iya, betul. Karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad, datanglah segerombolan pasukan bergajah ingin menyerang Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah, ya. Baik anak-anak sekalian, pemirsa yang ada di rumah, program pembelajaran jarak jauh akan kembali setelah sesaat lagi. Pemirsa di rumah, kembali kita ikuti pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padane. Ya. Anak-anak sekalian, baiklah kita sekarang bernyanyi terlebih dahulu ya sayang ya. Biar belajarnya jadi semangat lagi ya. Kita nyanyikan lagu bersama-sama Kisah Sang Rasul ya. Ini adalah mengisahkan tentang sejarah Nabi Muhammad supaya anak-anak lebih hafal lagi ya sayang ya. Wabarikun nuri abdu mima'anil ahmadi rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wabarikun nuri abdu mima'anil ahmadi wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul. Dari situ anak-anak bisa tahu siapa sih ayahnya Nabi Muhammad? Coba siapa tadi? Iya, pinter. Ayahnya Nabi Muhammad yaitu Bapak Abdullah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga ibunya bernama tadi siapa? Iya, bagus. Ibunya bernama Ibu Aminah. Nabi Muhammad juga mempunyai seorang kakek yang sangat sayang kepada beliau. Siapa coba tadi anak-anak namanya? Iya, namanya Bapak Abdul Muthalib. Dan juga mempunyai seorang paman. Paman yang begitu mencintai beliau. Paman yang menemani ketika berdakwah yang setia, yaitu bernama Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad juga menikah dan mempunyai istri yang bernama Khadijah. Bagus. Nah, Nabi Muhammad pernah diasuh oleh seorang yang bernama Ummu Aiman. Bernama Ummu Aiman dan kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, itu tadi ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, bisa hafal
Masa Nabi sendiri tidak hafal ya? Kalau artis-artis yang lain hafal, masa Nabi sendiri tidak hafal sejarahnya? Nah, boleh nanti di rumah lantunkan lagu-lagu tadi yang kisah sang Rasul tersebut. Berikutnya, Ibu mau cerita masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Masa kecil Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan anak yatim. Apa itu anak yatim, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, hebat. Anak yatim itu yaitu anak yang tidak punya ayah, di mana diceritakan, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya ketika beliau berusia 7 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian pada usia 2 tahun sampai 4 tahun, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya. Jadi sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat di suku Quraisy ini bahwa anak yang dilahirkan beberapa hari kemudian diasuh oleh orang lain. Nah, diasuhnya oleh siapa tadi sayang? Oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Sebenarnya Ibu Halimatus Sa'diyah masih ingin mengasuh Nabi ya, tapi karena ada peristiwa Nabi Muhammad pernah dibuka dadanya oleh dua orang yang berpakaian putih, kemudian dibersihkan dadanya, dan karena ketakutan dikembalikan lagi kepada ibunya. Pada usia berapa tahun tadi, Nak? Iya, pada usia 4 tahun. Kemudian di usia 4 tahun diasuh kembali oleh ibunya. Tapi tidak lama anak-anak, kemudian pada usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad jadi anak yatim dan anak piatu, yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ya Allah ya. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak itu oleh ibunya untuk berkunjung, untuk berziarah ke makam bapaknya yang ada di Abwa. Tapi di tengah perjalanan ibunya sakit dan meninggal di tengah perjalanan. Dibawalah Nabi Muhammad ke rumah kakeknya oleh pembantunya, yaitu pengasuhnya Ummu Aiman. Dibawa ke kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi sayang? Iya, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Dibawa, diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata tidak begitu lama lagi, hanya 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal dan kakeknya berwasiat, berpesan supaya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang betul-betul sayang sekali. Siapa tadi nama pamannya di antaranya? Iya, namanya Abu Thalib. Ya, diasuh oleh Abu Thalib dalam usia 8 tahun sampai dewasa. Ya. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah belajar berdagang. Dibawa berdagang dengan pamannya ke sebuah negeri, yaitu di negeri Syam. Ke negeri Syam. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta. Tahu kan pendeta? Berarti bukan orang Islam ya? Iya. Pendeta tersebut mengatakan bahwa saya melihat dalam diri Muhammad, dalam diri anak ini adalah sebuah tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian. Maka tolong jaga anak ini. Nanti akan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Itu pendeta saja sudah melihat akan kerasulan Nabi Muhammad. Nah, kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad waktu 12 tahun berdagang dan berdagang barang-barang Ibu Khadijah, kemudian menikahlah dengan Ibu Khadijah pada usia berapa sayang? 25 tahun dan dikaruniai 7 orang anak. Nih diantaranya anaknya bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum dan Fatimah. Ya. Nah, kemudian di usia 40 tahun Allah mengangkat
Nabi Muhammad, mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Nah, apa itu Rasul ya? Rasul itu tugasnya menyebarkan, menyampaikan ajaran dari Allah. Ya. Kemudian pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad tutup usia. Nabi Muhammad wafat. Tapi alhamdulillah, walaupun Nabi Muhammad wafat, ajaran Islam masih tetap kita laksanakan sampai akhir zaman ya anak-anak. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak sekalian. Nah, sekarang masa remajanya ya. Masa remaja Nabi Muhammad. Nah, sekarang akhlaknya sayang ya. Ya, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang mempunyai kasih sayang kepada semua manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, untuk memperbaiki akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Makanya disebut dengan uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah contoh atau teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Jadi sebagai teladan, kita kalau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, maka contoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Jadi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain. Makanya disebut dengan Khotamul Anbiya. Disebut dengan apa sayang? Iya, Khotamul Anbiya, yaitu penutup para nabi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk selalu berakhlak yang mulia. Nah, contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat sempurna anak-anak. Sangat sempurna, tidak ada celaknya. Karena memang Allah menjaga Nabi Muhammad dari perbuatan yang tercela. Kalau bahasa Islamnya itu sifat maksum. Sifat apa sayang? Maksum, iya. Jadi terjaga dari sifat-sifat tercela. Nah, ini diantaranya saja ya. Anak-anak kan banyak sekali itu akhlak Nabi Muhammad. Ini diantaranya saja. Diantaranya yaitu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu punya sifat jujur. Itu yang terkenal. Atau sidik. Jujur itu apa sayang? Iya, jujur Bu. Kalau berkata harus jujur. Kalau ngerjakan soal harus jujur. Nah, itu jujur. Jadi kita tidak boleh berbohong. Baik ucapan kita maupun perbuatan kita. Ya, nanti materi jujur akan dibahas lebih lanjut lagi ya sayang ya. Makanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau bahkan sudah dijuluki oleh orang-orang Arab di situ, yaitu dengan sebutan Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Ya. Berikutnya yaitu dermawan. Ya, Nabi Muhammad itu terkenal sangat dermawan. Padahal Nabi Muhammad itu bukan orang kaya, orang pas-pasan, tapi dia mau memberikan segala sesuatunya untuk orang yang betul-betul mengharapkan, bahkan yang tidak memerlukan. Pernah suatu hari ada seorang yang datang ke rumah Nabi, kemudian minta-minta, diberi oleh Nabi. Besok harinya datang lagi, diberi lagi. Tuh Umar memperhatikan, Umar bin Khattab, besoknya datang lagi, diberikan lagi, padahal itu sudah tidak apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Sampai ya sudah, ambil yang ada di rumah ini, itu anggap saja sebagai hutang saya. Subhanallah, Masya Allah, sampai begitunya. Padahal tidak punya, tapi ingin memberi. Nah kita, apalagi diberi kelebihan oleh Allah ya sayang ya, jangan segan-segan untuk memberi ke orang, apalagi orang yang memerlukan. Banyak di sekitar kita ya. Kita jangan jadi anak yang pelit. Pelit dalam memberi, pelit membantu. Oh, jangan. Belajar, ikuti apa yang dicontoh oleh Rasulullah.
Yang berikutnya yaitu Nabi Muhammad itu rajin bekerja. Tadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu pada usia berapa tahun tuh berdagang ke negeri Syam? Iya, usia 12 tahun. Nabi Muhammad usia 12 tahun, berarti belum besar ya. Itu sudah belajar untuk berdagang. Itu adalah bukti Nabi Muhammad itu rajin bekerja. Dia tidak malas-malasan, walaupun tinggal dengan pamannya, tapi dia tetap semangat bekerja. Bahkan sewaktu kecil, dia juga pernah diceritakan menggembala kambing. Nah, anak-anak di rumah silakan rajin bekerja, membantu mama, bantu papa. Dan kita sebagai pelajar harus rajin belajar ya. Nah, berikutnya kasih sayang. Ini sebenarnya banyak ya nanti Bunda. Nih Nabi Muhammad tuh kasih sayangnya tidak hanya meliputi untuk kita kepada sesama manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk, yaitu hewan, tumbuhan, juga lingkungan yang lainnya ya sayang. Nah, sekarang coba kita bersama-sama gaungkan. Aku cinta Rasulullah. Yuk, 1, 2, 3. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang materinya sudah mulai kita selesai ya. Kita simpulkan materi ini hari ini anak-anak. Simpulannya yaitu yang pertama, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus hafal kisah dari Nabi Muhammad. Ya, yang kedua, bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus mau mencontoh keteladanan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun. Ya, nah anak-anak sekalian, sekarang Udada akan memberikan evaluasi ya. Nanti silahkan dikerjakan. Yang pertama, nih. Soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota apa ya sayang ya? Silakan pilih, apakah di kota Mekah, di kota Madinah, atau di kota Mesir. Yang kedua, raja yang menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah bernama raja siapa? Apakah Raja Fir'aun, Raja Abraha, atau Raja Namrud? Tadi sudah diceritakan ya, bahkan ada gambarnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya tuh sampai usia berapa tahun ya? Apakah 6 tahun? Apakah 8 tahun? Atau 12 tahun? Udah ada lengkap semua ya. Yang ketiga tadi. Sekarang yang keempat. Nah, peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah itu diceritakan dalam surat apa? Tadi kita sudah bersama-sama membaca suratnya ya sayang ya. Iya. Berikutnya, nah ini gampang. Ibunya Nabi Muhammad itu bernama siapa ya? Apakah Ibu Khadijah? Apakah Ibu Aminah? Atau Ibu Aisyah? Anak-anak, untuk soal evaluasi pertemuan kali ini boleh lihat di link berikut ini ya anak-anak, sudah tertera di layar televisi. Ya, baik anak-anak sekalian, sesudah mengikuti materi pembelajaran hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, Ibu berpesan anak-anak harus rajin sholat. Itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Anak-anak juga harus rajin mengaji. Itu bukti tanda cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Juga ingat ya, tidak boleh nakal. Nakal kepada apalagi ke orang tua, harus nurut. Ya, apa yang diperintahkan orang tua pasti baik-baik semuanya. Ikuti. Ya. Kemudian anak-anak tidak boleh nakal pada orang teman-teman. Itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan sayang. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah kita,
Rasulullah Nabi Muhammad SAW di surganya Allah ya sayang. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita kembali ikuti pembelajaran jarak jauh ini bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.